kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang Islam kafah. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Arifin Nugroho akan menjelaskan pada kita makna daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Asy-Syifa beserta dengan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun pemirsa berada, Masya Allah. Tema kali ini tadi pertama sudah membahas tentang Islam kafah, menjadi muslim yang kafah. Yang kedua apa tadi? Nah, jangan bilang yang kedua gajah, bukan. Ingatnya gajah. Ya, jangan lupa, takut nanti pulang ke rumah, ibu-ibu ditanya sama suami, ngaji apa tadi? Gajah. Merasa paling. Jadi dua kesimpulan dari dua guru kita ini tadi. Ketika seseorang itu menjadi muslim yang kafah, dia akan berlaku benar tetapi tidak merasa paling. Dan itu bahagian daripada makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalimat sudah sering didengar, memang kalimat ini populer sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Para sahabat kembali terus menggaungkan tentang makna ini. Karena Nabi SAW menceritakan Yahudi terbagi menjadi 37 golongan. Wah, 73, salah. Yahudi terbagi menjadi 73 golongan. Ada Yahudi di sini? Alhamdulillah. Lalu Nabi mengatakan umatku terbagi menjadi 72 golongan. Dan ternyata di antara golongan itu yang benar satu dan itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita diminta untuk berpegang teguh dengan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi terkadang sekarang ini banyak orang ngaku dirinya Ahlus Sunnah wal, tapi perilakunya tidak perilaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita perlu untuk melihat kira-kira makna Ahlus Sunnah wal Jamaah ini apa. Bapak Ibu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berarti ada boleh 3 kata, boleh 2 kata. Kalau 3 kata ada kalimat pertama ahlun, yang kedua sunnah, yang ketiga jamaah. Pinter. Ya. Kalimat ahlun berarti orang-orang, begitulah gampangnya. Sunnah, nah sunnah ini dinisbahkan kepada siapa? Kepada siapa? Masya Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, semua yang keluar dari Nabi, baik i'tiqad keyakinan, baik itu perkataan atau itu yang disebut dengan sunnah. Bapak Ibu kenal dengan sahabat yang namanya Abdullah bin Umar? Kenal belum? Masa belum kenal, jangan terlalu tawadhu. Takut Ustadz kalau bilang kenal sombong. Kenal enggak? Abdullah bin Umar ini anaknya siapa? Anaknya siapa? Hah? Abdullah bin Umar, namanya aja Abdullah, anaknya Umar. Berarti bapaknya Abdullah siapa? Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Sama bapaknya Abdullah kenal nggak? Siapa bapaknya? Umar bin Khattab. Punya anak namanya Abdullah, maka disebut Abdullah bin Umar. Perawi hadis, termasuk 3 perawi hadis terbanyak. Hampir 3.000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Waktu usianya 13 tahun saat perang Badar, 13 tahun. Udah tua apa belum? Ini rata-rata 13 tahun semua nih. Sisanya 13 tahun, karena nggak ada yang 13 tahun kita nggak bisa. 13 tahun belum besar. Kala itu ingin ikut perang Badar, cuman perawakan Abdullah bin Umar ini memang tidak besar. Jadi Nabi SAW belum izinkan.
Tetapi Abdullah bin Umar ini betul-betul mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai setiap gerak-geriknya diikuti, setiap aktivitasnya dilihat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, terkadang beliau ini berdiri di satu tempat lalu menghadap ke satu arah. Sahabat yang lain bingung, ngapain? Dijawab dulu ketika Nabi jalan beliau berdiri di sini dan beliau menghadap ke arah sana. Aku ikuti, supaya apa? Supaya aku dapat pahalanya. Ketika berangkat ke masjid jalannya lewat situ terus, pulang ke masjid lewat sini terus. Ditanya kenapa begitu? Karena dulu aku lihat ketika Nabi berangkat menuju ke tempat ini lewat sini dan ketika pulang lewat sini. Semua gerak-geriknya dilakukan oleh Nabi dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Luar biasa, inilah dia sunnah. Makanya kalau dilihat Masya Allah nih Ustadz, wajahnya wajah tahajud semua ini. Ada cirinya wajah tahajud itu. Udah mulai suuzon. Kalau pengajian jangan sini cari tiang gitu, wajah tahajud namanya. Enggak, cerah semua nih, cerah. Kalau keluar dikit wajahnya enggak terlalu cerah loh, di sini cerah-cerah semua loh Ustadz. Hah? Lampu. Ya, itu. Jadi ahlus sunnah adalah dalam hidup mencoba untuk melihat Nabi dan menjadikan semua apa yang diperintahkan oleh Nabi dikerjakan. Nabi kalau ada orang nyakitin hatinya diapain? Enak tanya ke bapak apa ibu nih? Ibu dah. Bu, kalau Nabi disakitin hatinya kira-kira Nabi ngapain? Doain, maafin. Tuh, kalau ibu-ibu difitnah orang, sumpahin, tuh kan udah beda. Ya, Nabi nggak pernah disakitin orang, Nabi nggak pernah nyumpahin. Maka ketika ada orang yang disakiti hatinya difitnah, kok dia nyumpahin, ngikut sunnah Nabi nggak? Nah itu, maka dari itu nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil. Itu yang harus dilihat, ikutin sunnah Nabi. Itu yang pertama. Alhamdulillah, masjid kita makmur, pengajian rutin, ambil ilmu dari para asatid, cari bagaimana Nabi berperilaku, kerjakan. Bagaimana ibadah Nabi, maksimalkan. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah. Tapi nggak cukup ahlus sunnah saja, wal jamaah. Nah, makna jamaah ini apa? Di antara makna jamaah ada yang mengatakan, satu, makna jamaah adalah jamaatus sahabah. Apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat. Karena Nabi SAW hidup menjadi Nabi 23 tahun. Lalu dilakukan atau dilanjutkan oleh siapa? Para sahabatnya. Maka kita mengambil ilmu dari para sahabat. Ada yang mengatakan maknanya adalah mereka-mereka yang sudah terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu. Maka kita ambil sanatnya tuh kalau belajar. Lalu ada yang mengatakan juga makna jamaah itu adalah kebersamaan. Menjaga apa yang tadi disebut dengan apa? Kesolehan sosial. Kalau ada teman kita yang kurang, yang salah, jangan disalahin. Tapi apa? Dinasehatin, dibenerin. Dan Imam Qarafi mengatakan ahlus sunnah wal jamaah tidak merasa dirinya benar sendiri. Yang kedua, tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, apa dia? Memahami ketika terjadi perbedaan. Tidak mudah mengkafirkan, salah kamu, wah kamu. Semua orang kalau semuanya di neraka, kasihan. Di surga jadi, nah itu. Di neraka nanti takut, apa? Kalau model orang neraka dan surga ikut jarinya orang seperti ini, wah bisa jomplang. Kenapa? Banyak orang yang masuk neraka. Wal iyadzu billah. Jadi di antara ahlus sunnah wal jamaah adalah mampu untuk memahami perbedaan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, dan tentu saja pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melengkapi tema kita yang sangat menarik ini, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa di sebelah saya sudah ada jamaah yang akan bertanya dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Pak Yusuf. Bapak Yusuf, silakan disampaikan pertanyaannya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru dan ustadz kami, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Pertama, tentang masalah muslim yang kafah. Bagaimana caranya kita menjadi seorang muslim yang kafah, dan ciri-cirinya bagaimana sih kita
menjadi muslim yang kafah dan tujuannya apa? Kita harus menjadi kafah. Terus yang kedua untuk Babe Haka Hasan, nah, wal ulama warasyatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Yang ingin saya tanyakan, kriteria ulama apa? Sekarang banyak ulama nih Ustaz nih, yang kita jadi panutan kami dalam kehidupan sehari-hari. Agar kami tidak tersesat, yang tadi Ustaz bahas, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit riyah. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya Ustadz. Dan pemirsa kita akan segera mengetahui jawabannya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.